Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Pagi ini saya ingin mengingatkan tentang protokol kesehatan penggunaan prokes 3M ya. Mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menggunakan masker dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Ya, lakukanlah protokol kesehatan ini dengan baik dan benar supaya kita semua terhindar dari penularan COVID-19. Oke, itu saja untuk pesan saya di pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang fungsi lookup. Ya, apa itu fungsi lookup? Nih, fungsi lookup ini digunakan untuk membaca suatu tabel atau membaca atau mengambil data dari sebuah tabel yang kita inginkan. Nah, untuk bekerja dengan lookup, maksudnya lookup yang akan kita bahas hari ini adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, bukan lookup murninya, tetapi VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk bekerja dengan lookup ini atau pencarian data ini, minimal kita harus mempunyai 2 buah tabel. Saya biasa menyebutnya itu tabel induk dan tabel anak. Itu minimal harus ada 2. Kemudian penulisan kode sebagai kunci range-nya yang ada di tabel anak itu harus urut. Nah, yang mana yang induk dan yang mana yang anak? Nih, perhatikan saya punya 3 tabel. Yang besar ini adalah tabel induk yang nanti akan kita tulis rumusnya di sini. Kemudian yang kecil ini adalah tabel anak yang bentuknya vertikal. Kemudian yang berikutnya ini adalah juga tabel anak yang bentuknya horizontal. Ya. Nanti di tabel anak inilah data-data tersebut kita cari atau kita ambil sesuai dengan fungsinya tadi. Nah, untuk VLOOKUP ini membaca tabel atau mencari mengambil sebuah data dari tabel yang bentuknya vertikal. Jadi nanti untuk mengambil data yang bentuknya vertikal ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Sementara kalau yang bentuknya horizontal seperti ini, rumusnya HLOOKUP. Antara VLOOKUP dengan HLOOKUP itu hampir sama bentuk rumusnya ya, sintaksnya hampir sama. VLOOKUP, kemudian ini ada lookup value, tabel array, kolom index, ring lookup. Atau kalau saya menggunakan bahasa Indonesianya, supaya kalian lebih mudah, kunci range ini diambil dari tabel induk, kemudian tabel array atau tabel anak yang datanya akan kita ambil, kemudian posisi kolom kalau dia VLOOKUP, karena VLOOKUP itu bentuknya kolom-kolom. Kemudian ring lookup. Ring lookup ini ada 2, yaitu false dan true. Ya. Nah, sekarang untuk HLOOKUP. Kalau tadi VLOOKUP untuk mencari data dalam bentuk vertikal, kalau HLOOKUP untuk mencari atau mengambil data pada tabel yang bentuknya horizontal. Sintaknya hampir sama. Bedanya hanya di posisi kolom. Kalau
VLOOKUP tadi kolom index number, kalau HLOOKUP row index number atau posisi baris. Yang lainnya sama ya. Kunci range ini diambil dari tabel induk, nanti kuncinya kunci pencariannya atau selnya diambil dari tabel induk. Sementara table array ini diambil dari tabel anak. Kemudian row ini posisi baris. Ring lookup sama, true dan false. Nah, ini keterangannya ya untuk lebih jelasnya. Lookup value adalah sel referensi atau nilai yang hendak dijadikan kunci dalam pencarian data. Ini tadi yang saya sebutkan, kunci range diambil dari tabel induk. Tabel induk itu berarti yang besar ini. Ya. Kemudian table array adalah tabel atau range yang merupakan tabel tempat menyimpan data yang hendak kita cari. Nah, table array itu adalah ini. Ya. Atau ini untuk HLOOKUP. Ini untuk VLOOKUP. Catatan pentingnya, usahakan table array sudah diurutkan pada field kuncinya. Nih, ini harus udah urut. Ya, kalau VLOOKUP yang kolom pertama ini harus urut. Dari urutan kecil ke urutan besar. Kalau dia bentuknya horizontal, baris pertamanya ini harus urut. Dari terkecil menuju terbesar. Kolom index number nih adalah kolom yang hendak kita ambil nilainya. Kolom yang hendak kita ambil nilainya itu yang diambil dari tabel anak ini. Kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga. Kalau HLOOKUP, baris pertama atau baris kedua. Nih ya. Kalau kolom ya berarti VLOOKUP, kalau baris ya berarti HLOOKUP. Kemudian range lookup adalah nilai logika true atau false, di mana VLOOKUP akan mencari data secara tepat atau secara kira-kira atau pendekatan. Ya. Kalau true itu untuk mencari data yang menggunakan metode pendekatan atau kira-kira. Sedangkan kalau false itu menggunakan metode yang tepat. Nih, metode tepat. Seperti itu. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya kita coba praktekkan saja dari sini. Ini masih VLOOKUP atau HLOOKUP tunggal ya. Belum menggunakan gabungan-gabungan antara VLOOKUP dengan fungsi text atau VLOOKUP dengan fungsi if. Jadi ini masih tunggal, murni. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tabel induk. Ini ada kode barang. Nah, ya. Nah, sekarang saya ingin mencari nama barang atau ingin mengisi rumus di sini untuk mendapatkan nama barang. Kita lihat nama barang yang ada di sini itu yang mana? Oh, di tabel 2 ada, Bu. Di tabel 3 ada, Bu. Nah, yang perlu diingat untuk mencari data menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP, yang diambil itu selalu mulai dari kolom kedua dan seterusnya itu untuk bentuk V, kemudian mulai baris kedua dan seterusnya itu untuk bentuk HLOOKUP. Sementara kolom pertama untuk VLOOKUP itu digunakan sebagai pembanding untuk kunci pencarian data. Begitu juga untuk baris pertama. Ini dipakai sebagai pembanding untuk pencarian data. Ya. Jadi yang diambil selalu baris kedua
baris kedua dan seterusnya, atau kolom kedua dan seterusnya. Jadi kalau disuruh mencari nama barang, berarti harus diambil dari mana? Tabel 2 atau tabel 3? Harus diperhatikan dengan seksama ya. Nah, karena nama barang yang ada di kolom kedua dan seterusnya itu letaknya ada di tabel 2, berarti nanti di sini dituliskan rumus menggunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel tabel 2 bentuknya vertikal. Kita tahu dia vertikal atau horizontal dari mana? Ada teknik mudah untuk mengetahui itu vertikal atau horizontal. Karena saya yakin di antara kalian mungkin ada yang terbalik-balik, yang mana vertikal, yang mana horizontal. Teknik mudah untuk mengetahui itu vertikal atau horizontal adalah jika judul dari tabel itu letaknya ada di atas, ya. Jika judul tabel letaknya ada di atas, itu menunjukkan dia vertikal. Jika judulnya ada di samping, itu menunjukkan dia bentuk tabelnya adalah horizontal. Itu ciri mudahnya, ya, cara mudah untuk mengetahui vertikal atau horizontal. Nah, sekarang karena nama barang diambil dari tabel 2 yang bentuknya vertikal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Saya tulis saja VLOOKUP, kurung buka. Nah, ini tadi ya. Lookup value, table array, column index, ring lookup. Lookup value atau kunci range ini diambil dari tabel induk. Tabel induk yang mana? Ya ini. Nah, terus kunci range diambil dari sel yang mana? Bandingkan antara yang ada di induk dengan yang ada di kolom pertama pada tabel anak, itu yang mana yang sama atau mirip. Nah, karena yang sama ada di sini, berarti saya ambil dari sini. Itu sebagai kunci range-nya. Ya. Karena saya menggunakan US default, ini menggunakan koma. Kalau kalian menggunakan Indonesian default, berarti titik koma. Kemudian table array. Ya, table array ini diambil dari tabelnya anak. Nah, yang diambil mulai dari mana? Diambilnya mulai dari bawahnya judul sampai yang paling kanan. Gitu. Karena tabel array ini nanti selalu diambil dari tempat yang sama, ini harus diabsolut. Tekan tombol F4. Ya, ini harus diabsolut supaya pada saat kita copy dia tidak bergerak-gerak. Kemudian koma lagi, kolom index number. Posisi kolom. Perhatikan di sini baik-baik. Nama barang ini letaknya di kolom keberapa? Kita hitung ya. Kolom ke-1, kolom 2, kolom 3. Berarti nama barang kolom ke-2. Nih, ya. Oke, koma. Nah, sekarang ini ada 2. Kalau true itu berdasarkan pendekatan atau kira-kira hasilnya. Jadi kalau umpamanya
Maksudnya yang seperti apa? Kalau di sini ada data yang tidak sesuai tepat seperti yang ada di sini, maka akan diambilkan data yang di atasnya. Tetapi kalau false, maka kalau data yang diminta itu tidak ditemukan, dia akan muncul error gitu ya. Kita coba dulu yang false. False. Boleh diketik, boleh di double klik ya. Kurung tutup. Kalau sudah di enter. Nah, rumus tersebut kalau saya copy ke bawah, dia akan langsung menyesuaikan. Asal ini ada absolutnya, gitu ya. Kita lihat C buku, A pensil, B spidol. Apakah kalau di sini saya ganti menjadi D karena namanya juga manusia, mungkin ngantuk, akhirnya datanya ada yang salah ketik gitu. Ini saya kasih D. Nah, di sini akan muncul NA. Kenapa? Karena di tabel anak tidak ada kode D. Tuh, ya. Itu kalau tadi kita isi dengan false. Nah, bagaimana kalau ini kita isi dengan true? True tadi kan metode pendekatan gitu ya. True, true, metode pendekatan. Jadi kalau di sini ada data yang tidak cocok persis, maka dia akan diambilkan data yang paling mendekati. Seperti itu. Kita coba, kita enter. Kemudian kita copy. Nah, sekarang bandingkan. C, buku. D, buku. B, spidol. A, pensil. Apakah di sini ada D? Nggak ada. Tapi karena yang paling mendekati ya D itu adalah C, ini yang paling atas, maka dia diisi buku. Gitu. Ya. Kalau kita perhatikan seperti ini, jika kalian bekerja di suatu perusahaan atau kalian nanti membuat data yang berhubungan dengan keuangan, kalau kalian menggunakan teknik yang true, maka akan ada hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan itu bisa menjadi petaka bagi kita, bisa bangkrut nanti kalau datanya tidak cocok. Gitu ya. Yang harusnya B ditulis D, yang harusnya harganya 4,5 jadi 7,5. Kan jadi bangkrut. Nah, karena itu kita sepakat saja untuk pembelajaran kita akan selalu menggunakan fungsi yang false. Ya. Jadi ring lookup-nya wajib, kita sepakat wajib menggunakan false. Supaya pada saat kita melakukan kesalahan penulisan data, nanti akan langsung ketahuan kalau data kita ada yang salah. Kita enter, kita copy lagi. Nah, dengan begini kita akan langsung tahu, loh, kok ada yang salah ya? Nah, dengan begitu kita akan bisa ngecek lagi. Oh, ternyata ini tadi harusnya A, bukan D. Nah, setelah ini kita perbaiki, dia otomatis benar. Seperti itu, ya. Jadi, diingat-ingat, kita sepakat untuk pembelajaran kita, lookup range-nya kita isi dengan false. Gitu. Oke. Sekarang untuk harga satuan. Harga satuan diambil dari mana nih? Tabel yang mana?
tabel 2 atau tabel 3? Nah, karena diambil dari tabel 2, berarti masih menggunakan fungsi VLOOKUP. Lookup. Lookup value-nya itu masih sama dari pembanding antara kolom pertama dengan yang ada di tabel induk. Yang sama yang mana? Yang ini. Jangan menggunakan kolom kedua ya. Tetap kunci range itu dibandingkannya dengan kolom pertama. Koma. Nah, tabel array-nya yang mana? Yang ini. Sama seperti tadi. F4 untuk memberi absolut, koma lagi kolom indeks. Kolom indeksnya kolom keberapa sekarang kita hitung? Kolom 1, kedua, 3. Berarti harga kolom ke-3. Koma. Nah, kita pilih yang false. Ya, kalau sudah, enter, ketemu dah. Nah, seperti itu. Ya, karena antara nama barang, saya kasih tahu triknya. Nanti karena nama barang dengan harga satuan itu diambil dari tabel yang sama. Jadi cara mudahnya itu begini. Kan kalian pengennya bekerja dengan cepat. Ya kan? Nah, tapi tetap harus bisa dasar-dasarnya ya. Caranya begini. Ini kan ada rumus. Antara nama barang dengan harga satuan, bedanya di mana? Hanya beda di kolom. Nah, karena itu ini bisa kita copy. Tapi cara ngopinya dari sini. Ini di copy. Ya. Ini di blok. Kemudian di enter dulu. Letakkan di sini. Taruh di formula bar, paste. Terus ganti kolomnya saja. Kalau kalian tidak ganti, nanti hasilnya nggak benar. Ya. Kita coba ya, kalau kalian lengah, lupa ganti, nih, hasilnya akan tetap buku. Ya kan? Jadi ini diganti. Itu cara mudah, trik kalau kita berada atau bekerja di praktek. Tapi kalau kalian bekerja secara manual, ujian tulis, ya harus tahu konsepnya gitu ya. Nah, kalau ini nggak ada masalah lah, kalian sudah paham banget ini. Oke, sekarang untuk diskon. Diskon yang diminta dalam bentuk rupiah. Diskon itu adalah perkalian antara persentase dengan total harga. Karena yang diminta dalam bentuk rupiah. Caranya bagaimana? Kita cari dulu persentasenya. Setelah itu, hasilnya dikalikan dengan total harga. Nah, diskon letaknya di mana? Di tabel 3. Tabel 3 bentuknya apa? Vertikal atau horizontal? Karena tabel 3 ini bentuknya horizontal, ini menggunakan rumusnya VLOOKUP. Ya. Nah, baris pertama dari tabel VLOOKUP ini isinya tentang buku, pensil, dan spidol. Jadi, untuk lookup value-nya kalian cari di dalam tabel induk ini yang isinya sesuai dengan baris pertama dari
tabel HLOOKUP tersebut. Di mana letaknya? Di sini. Ya. Koma, tabel array. Tabel array itu diambil dari induk. Diambil dari anak. Yang diambil hanya isinya. Judul tidak perlu. Ya. Terus tekan tombol F4. Koma lagi. Nah, row index kolom. Karena row kita menghitungnya begini. 1, 2. Ini row 1, ini row kedua. Dari sini gitu. 1, 2. Ya. Kalau kolom kan begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu ya. Kalau ini 1, 2. Karena diskon letaknya ada di baris kedua, berarti ini 2. Kemudian range lookup-nya kita pilih false supaya hasilnya tepat. Nah, kalau ini kita enter, maka akan dihasilkan persentase ini. Ya, supaya hasilnya tidak dalam bentuk persentase, harus disekalikan dengan total harga. Kita coba enter dulu ya, supaya kalian tahu. Maaf, ini sudah bentuk accounting. Nih, jadi kalau general bentuknya seperti itu. Ya, ini kalau persentase 0,05 buku kan 0,05 itu sama dengan 5%. Nah, supaya dia tidak dihasilkan bentuk persen ini, bagaimana caranya tadi? Harus dikalikan total harga supaya ketemunya rupiah. Tuh. Setelah itu tinggal di copy. Selesai. Nah, karena di Indonesia seperti kita ketahui, rupiah itu kalau kalian beli sesuatu tidak ada desimalnya, tidak ada sen-sennya gitu ya. Jadi ini nilai desimalnya kita buang. Kita buang pakai ini, decrease. Perhatikan panahnya. Dari 2 menjadi 0. Berarti mengurangi angka desimal. Klik, klik. Gitu. Total bayar didapat dari mana? Sama dengan total harga dikurangi diskon. Kalau ini sudah paham lah ya. Udah hari-hari kalian belajar itu. Nah, seperti ini. Mudah kan? Jadi yang perlu diingat tadi bentuk umum, kemudian tabel induk, tabel anak, kunci range selalu diambil dari tabel induk. Ya. Terus tabel array diambilkan dari tabel anak, isinya saja. Kolom index number itu diambil dari posisinya, dan lookup range-nya kita sepakat semuanya nanti sampai akhir pembelajaran kita pakai false supaya data yang kita hasilkan itu adalah data yang tepat dan benar. Seperti itu. Ya. Untuk pagi ini kita belajar ini dulu, VLOOKUP, HLOOKUP yang tunggal. Minggu depan kita akan coba untuk belajar VLOOKUP, HLOOKUP yang sudah digabungkan dengan fungsi teks. Oke? Semoga video ini
bisa membantu kalian untuk lebih memahami supaya kalian benar-benar paham bagaimana penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Seperti itu ya. Oke. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat pagi.